Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi pertama ya, jadi tentang sistem produksi dan operasi ini, sebelum saya pengen nanya dulu, sistem itu apa sih? Ada yang bisa menjelaskan enggak? Sistem itu apa? Silakan, Resen. Oh, tingkat 3. Apa perlu saya panggil via absen? Masa tingkat 3 tidak bisa menjawab. Sistem itu apa sih? Oke, Siti Hijrawati ada? Ya, saya Bu. Oke, sistem itu apa sih terhijrah? Sistem adalah suatu komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan suatu aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai sebuah tujuan. Oke, terima kasih Siti Hijrah. Jadi benar ya, sistem itu adalah sekumpulan elemen yang saling terkait dan saling terintegrasi dengan maksud atau tujuan untuk mencapai sesuatu yang sama ya, atau tujuan yang sama. Oke, sekarang kalau produksi itu apa? Ada yang bisa menjawab? Silakan raise hand. Oke, Muhammad Alfiansyah ada? Alfiansyah? Enggak ada ya? Oke, Saya bisa Bu. Saya Bu. Anggap Alfa ya? Saya Bu. Saya Bu. Saya Bu. Saya juga Bu. Saya Bu. Raise hand, supaya saya lihat namanya. Diklik yang raise hand. Oke. Oke, Muhammad Renaldi dulu ya. Muhammad Renaldi, silakan. Produksi apa Renaldi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Oke, terima kasih. Bagaimana Rizky sama Rahma mau menambahkan? Iya, Bu. Iya, silakan. Ini adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna atau suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dan dalam memenuhi kebutuhan. Oke, terima kasih. Oke, Rahma. Oke, sudah ya. Oke, silakan di klik kembali raise hand-nya. Oke, jadi benar ya, secara garis besar yang sudah dijelaskan sama Renaldi sama Rizky tadi, kalau produksi itu merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan barang, bukan hanya barang ya, jasa juga, di mana kegiatan tersebut memberikan nilai tambah manfaat atau kegunaan bagi suatu barang. Oke, secara garis besar, suatu sistem produksi ya, tentu saja teman-teman pasti sudah sering lihat bagian ini, ada input, ada proses, ada output, di mana umpan baliknya meliputi proses dari teknologi juga, sama proses ini juga dipengaruhi oleh lingkungan kerjanya seperti apa. Nah, kalau tujuan produksi sendiri, ya, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan konsumen ya, jelas. Kemudian berupaya untuk memperoleh keuntungan yang besar. Bagaimana mengupayakan kalau dalam suatu produksinya kita itu bisa membuat suatu produksi dalam jumlah yang banyak, tetapi dengan angka biaya produksi yang rendah sehingga nanti keuntungannya juga bisa besar. Kemudian menghasilkan barang setengah jadi untuk memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Selain itu juga meningkatkan pendapatan masyarakat atau pendapatan negara. Kemudian tujuan lainnya itu memacu tumbuhnya usaha atau produksi lain sehingga dapat istilahnya menghilangkan atau meminimalkan pengangguran. Kemudian meningkatkan produksi nasional dalam rangka meningkatkan kemakmuran rakyat
Sehingga nanti produksinya ini juga bisa dibuat untuk produk ekspor, yang berarti juga merupakan atau meningkatkan devisa dari negara. Secara garis besar, sistem produksi adalah suatu rangkaian atau operasi yang mengolah atau memproses antara inputnya, ya, baik dari barang mentah ataupun barang setengah jadi, part atau komponen ataupun rakitan, untuk menghasilkan suatu value added atau nilai tambah untuk finish produknya atau produk akhir. Sehingga dalam proses ini juga menggunakan sumber daya maupun manusia maupun teknologi dan elemen organisasi dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, menurut Michael Porter, ya, jadi Michael Porter menggambarkan sistem produksi sebagai rantai atau value chain, di mana nanti rangkaian aktivitas ini ada yang menghasilkan margin atau nilai tambah dari aktivitas utamanya. Jadi kalau menurut Michael Porter, aktivitas utamanya dalam sistem produksi yaitu logistik, operasi, kemudian marketing, service. Logistik ada dua, ya, dari logistik awal dari bahan baku ke dari bahan baku atau supplier ke proses produksinya, kemudian logistik dari barang jadinya ke customer, kemudian market dan service-nya. Itu adalah kegiatan inti dari sistem produksi. Tapi ada supporting activity-nya dari teknologi, pengadaan, kemudian human resource, sama infrastrukturnya seperti apa. Nah, ini siklus manufaktur menurut Nibel Glover, ya. Jadi dalam suatu sistem produksi ada beberapa rangkaian menjadi subsistemnya, istilahnya yang menjadi bagian dari sistem tersebut, yang istilahnya hal-hal yang tidak boleh disampingkan, ya, dalam satu sistem produksi. Yang itu perencanaan penentuan produksi, penentuan standar operasinya, kualitas, kemudian penentuan fasilitas, peralatan fasilitas, sama penentuan harga pokok produksinya. Kemudian untuk karakteristik sistem produksi sendiri, dia itu mempunyai komponen-komponen atau elemen yang saling berkaitan satu sama lain, ya, dari struktural ataupun sistem produksi tersebut. Kemudian tujuannya tadi, ya, mendasari dari keberadaan berupa menghasilkan produk yang berkualitas sehingga dapat berkompetisi atau kompetitif di pasar. Kemudian mempunyai aktivitas berupa proses transformasi dari nilai tambah yang menjadi output yang secara efektif dan efisien. Kemudian adanya mekanisme yang mengendalikan operasi tersebut sehingga dapat mengoptimalkan alokasi sumber dayanya. Nah, kalau menurut proses produksi menurut aliran materialnya, ya, ada dua, ada yang namanya continuous process atau proses produksi secara terus-menerus, ada yang namanya intermediate process, di mana proses produksi ini terputus, ya, tergantung dari produknya. Nah, kalau misalnya dalam aliran material secara umum itu dari gudang, ya, masuk ke bahan baku, oke, dari gudang, ya, ke mesin 1, mesin 2, mesin 3, kemudian jadi barang jadi. Ini secara umum, ya. Oke, bagaimana maksudnya yang continuous atau terus-menerus? Jadi kalau yang continuous ini biasanya proses produksi diatur ataupun disusun berdasarkan urutan kegiatannya sehingga menghasilkan produk atau jasa. Kalau intermediate, dia ada sistem produksi yang terputus, di mana kegiatannya ini tidak standar, ya, tidak sama antara satu produk dan produk lain, tetapi berdasarkan produk apa yang dikerjakan. Oke, contohnya kalau continuous seperti ini. Jadi dari gudang bahan baku, ya, teman-teman bisa lihat dari gudang bahan baku, kemudian masuk ke proses produksi, ya, ada yang mesin 1, mesin 2, mesin 3, kemudian jadi barang setengah jadi yang nantinya diproses lagi di perakitan sehingga jadi produk jadi di bagian penyimpanan. Ini adalah salah satu contoh yang terus-menerus. Nah, kalau yang terputus bagaimana? Contohnya
Seperti ini. Jadi antara produk A dan produk E prosesnya berbeda. Dari gudang bahan baku, teman-teman bisa lihat kalau produk A dia masuk ke mesin pemotong ya. Mesin pemotong, kemudian ada proses lagi nih. Dia langsung ke mesin pemotong yang kedua. Jadi ada 2 proses pemotongan. Mesin R3, dia pakainya mesin R3, kemudian masuk ke barang jadi. Tapi beda dengan produk B, di mana produk B dia menggunakan mesin potong R2, tapi tidak menggunakan mesin potong R3. Kemudian langsung jadi produk jadi. Jadi ini yang membedakan antara terputus-putus ya, ataupun intermediate dan continuous process. Nah, kemarin saya sudah kasih tugas kan ya, bagaimana menjelaskan apa itu make to stock, apa itu make to order, apa itu engineering to order, procurement to order, atau assembly to order. Oke. Kalau dilihat dari sistem produksinya, nanti kita bisa lihat ya, di sini yang membedakan antara lead time. Kalau misalnya make to stock, dia lead time-nya dari toko ke service, kemudian ini dari produksi ke service, kemudian kalau procurement dia dari pengadaan ke service, engineering mulai dari desain ya, kalau assembly dari production-nya. Sebenarnya bisa dilihat dari sini penjelasannya. Contoh-contoh sistem produksi. Nah, kalau misalnya hotel, inputnya apa? Kalau hotel biasanya inputnya jelas peralatan, laundry, bellboy, resepsionis, SDM ya. Keluarannya apa? Berbeda sama manufaktur. Kalau hotel ya jelas jasanya seperti apa, layanannya menyenangkan atau memuaskan, layanan pencuciannya seperti apa. Karena itu yang dirasakan sama customer. Sama kayak restoran ya. Tukang masak, inputannya itu tukang masak, terima tamu, bahan makanan, peralatan. Outputnya apa? Makanan. Bagaimana pelayanannya memuaskan atau tidak? Rumah sakit juga seperti itu. Inputnya adalah dokter dan lain-lain. Kemudian keluarannya itu jasa pelayanan kesehatannya apakah memuaskan atau nunggunya lama, itu bisa diukur dari situ. Kalau manufaktur agak berbeda karena di sini ada peralatan, perlengkapan, SDM juga ya, tenaga kerja, energi, bahan baku, tapi keluarannya adalah hasil produk yang bisa kita lihat dan secara nyata ya. Apakah produknya ada yang cacat ataupun tidak, itu bisa diidentifikasi. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud sistem produksi make to stock? Silakan Rahma. Make to stock merupakan produk yang dibuat untuk memenuhi stok pada produk tertentu. Memenuhi stok pada produk tertentu. Oke, Ratna mau menambahkan? Ya, Bu. Silakan. Jadi make to stock itu strategi yang dilakukan suatu perusahaan dengan mengembangkan tingkat persediaan produk berdasarkan permintaan yang datang, di mana persediaan itu dibuat dalam bentuk produk akhir yang siap pakai. Oke, kuncinya di produk akhir yang siap pakai. Terima kasih Ratna dan Rahma ya. Oke, jadi kalau produk make to stock, jadi intinya sistem produksi ini menjalankan prosesnya berdasarkan ramalan ya, di mana proses produksi ini dilaksanakan mulai dari pengolahan bahan baku sampai produk tersebut menjadi bahan yang produk jadi yang siap dipakai oleh customer. Nah, hasil produknya ini biasanya disimpan di gudang ataupun langsung didistribusikan ya, sehingga dapat memenuhi permintaan. Nah, biasanya ada persiapan di gudang ya, sehingga tidak terjadi kekurangan barang. Nah, contoh barang-barang yang termasuk dalam make to stock adalah barang-barang yang fast moving atau customer goods. Itu biasa teman-teman lihat, jadi kalau misalnya semua barang di Indomaret ataupun Alfamidi ataupun Hero, itu adalah salah satu contoh customer goods ya,
di mana yang selalu kita pakai atau rutin dibeli, misalnya sabun, odol, pasta gigi, atau misalnya Indomie. Nah, itu salah satu customer goods atau make to stock. Jadi dia membuat untuk di stok untuk langsung bisa dipakai sama customer-nya. Nah, kalau make to order seperti apa? Saya, Bu. Silakan Nur Afiati. Make to order adalah sebuah strategi di mana untuk membuat produk berdasarkan pesanan customer. Berdasarkan pesanan customer. Oke, terima kasih Nur Afiati ya. Jadi benar ya. Jadi kalau make to order dia baru dibuat kalau ada pesanan ya. Jadi sistem produksi ini menjalankan proses produksinya merespon terhadap permintaan yang diterima. Jadi proses produksi ini dilaksanakan mulai pengolahan bahan baku hingga produk jadi menunggu diterimanya permintaan atau pesanan dari customer. Hasil produksinya nanti akan segera dikirim ke customer sebelum batas due date atau waktu yang disepakati bersama ya. Jadi persediaannya dalam make to stock itu dalam artian bahan bakunya saja dikendalikan untuk bisa segera produksi pada saat pesanan mendatang. Contohnya misalnya kalau misalnya teman-teman biasa beli motor ya, kalau motor dekat, jadi barang-barang mobil-mobil mewah atau misalnya Harley ya, motor Harley, motor-motor gede. Nah, itu biasanya waktu indennya agak lebih lama daripada motor-motor biasa karena dia baru dia pakai sistemnya biasanya make to order. Jadi dia baru dibuat ketika ada pesanan ya. Contohnya mungkin kalau begitu sekarang saya tanya nih, kalau teman-teman lihat kalau KFC ya, KFC atau ya McD itu termasuk make to order atau make to stock? Make to Make stock. to order. Make to stock. Make to order atau make to stock? Make to order. Order. Oke, yang bilang make to order, silahkan raise hand, kasih penjelasan sedikit. Oke, silahkan Renaldi. Karena sesuai pesanan Kak, baru dibikinkan. Sesuai pesanan baru dibikinkan. Oke, yang bilang make to stock siapa? Silahkan Rahma. Karena Bu, pasti bahan yang akan digunakan, misalnya ayamnya sudah ada stoknya terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Oke, terima kasih. Terima kasih Rahma dan Renaldi. Oke, jadi kalau misalnya seperti KFC dan McD ya, dia bisa menggunakan dua macam sistem produksi. Kenapa dua macam? Karena setiap produk dia menggunakan proses produksi yang berbeda. Contohnya kenapa? Contohnya adalah kalau misalnya kalian lihat ayamnya. Ayamnya kan pasti di display ya, sudah ready. Kita pesan, susah diambilkan. Apakah kita ada proses menunggu untuk ayam? Ada kalau misalnya batch-nya habis misalnya seperti itu. Tapi kan bukan itu yang maksudnya. Jadi dia memproduksinya isinya goreng lah. Tapi itu akan di-display untuk kebutuhan customer. Jadi ketika orang memesan, produknya sebenarnya sudah ready. Itu adalah salah satu contoh untuk make to stock. Nah, kalau make to ordernya seperti apa? Ketika teman-teman order burger. Burgernya biasanya tidak ready kan ya. Kita biasanya nunggu 10-15 menit baru kita bisa dapatkan burgernya. Atau misalnya twister. Jadi hal-hal yang agak jarang atau misalnya butuh waktu ya, itu mereka membuat, atau misalnya kalau misalnya di display itu mungkin rasanya kurang enak atau seperti apa. Nah, makanya mereka membuat burger misalnya dan ornamen-ornamen tambahannya itu make to order. Karena memang base-nya mereka kan menjualnya ayam. Ketika ayamnya siap, tapi misalnya customer memilih produk lain, itu bisa disediakan, tapi sistemnya dibuat ketika ada pesanan. Itu bisa dalam satu perusahaan menggunakan sistem produksi yang berbeda tergantung produknya.
Jadi tidak harus satu ya. Yang membedakan antara make to stock dan make to order apa? Kalau make to stock, jadi dari factory ke warehouse, ke gudang ya. Jadi biasa juga disebut strategi push, di mana kita menyediakan sebanyak mungkin barang yang dibutuhkan sama customer. Tapi kalau make to order biasa disebut juga strategi pull, di mana kita harus menarik customer sebanyak mungkin sehingga melakukan pemesanan di tempat nih kita, seperti itu. Nah, kalau assembly to order, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Silakan raise hand dulu deh, biar saya lihat namanya. Oke, Nur Afifah, silakan. Assembly to order adalah sistem produksi yang menjelaskan proses produksi komponen untuk menjamin ketersediaannya dalam stok dan baru melaksanakan perakitan merespon pesanan permintaan yang diterima. Oke, terima kasih. Nur Hikmah, silakan kalau mau menambahi. Sama Jibu, sama persis. Oh, sama persis. Oke. Oke, terima kasih ya Nur Afifah dan Nur Hikmah. Oke, jadi benar kuncinya adalah di perakitan karena dia assembly ya. Jadi dalam sistem produksi ini dia menjalankan proses produksinya untuk menyediakan komponen dalam bentuk stok ya. Kemudian melaksanakan perakitan ketika ada pemesanan. Nah, proses produksi ini biasanya dilakukan dari pengolahan bahan baku hingga komponen siap rakit tanpa menunggu istilahnya pesanan ya. Namun untuk proses perakitannya baru menunggu pesanannya. Jadi komponennya itu sudah dirakit, tapi untuk perakitan dari barangnya itu sendiri menunggu pesanan dari customer. Nah, hasil produksinya berupa komponen yang siap dirakit di dalam bentuk gudang, sehingga nanti untuk membuat produk akhirnya tidak terlalu lama waktu menunggunya. Oke, contohnya di sini adalah produk-produk elektronik ya, misalnya teman-teman yang suka main game butuh kapasitas RAM yang tinggi, ataupun yang suka bikin video butuh kapasitas misalnya pixel yang bagus dan lain-lain, atau kapasitas HD internal yang tinggi ya. Nah, itu bisa dibuat di sini. Nah, salah satu yang membuat ataupun mengaplikasikan sistem ini adalah Dell komputer ya. Jadi kalau di Dell ini, kalau di proses pembuatan laptop ataupun PC yang umum ya, biasanya dia dibuat di factory dulu, kemudian didistribusikan ke reseller, kemudian reseller menjual, kemudian ke customer. Nah, itu adalah proses standarnya. Nah, Dell ini sudah membuat dari pemesanan ya, melalui spesifikasi inginkan sama customer, kemudian dia melakukan perakitan, kemudian langsung dikirim ke customer. Jadi lebih apa ya, lebih personal aja. Kalau misalnya mau membuat produk-produk yang sesuai kebutuhan ya, butuh RAM-nya tinggi, misalnya pixelnya rendah atau tinggi. Nah, itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, dari strategi ini di Dell bisa membuat untuk direct sales ya. Jadi bisa ada manfaatnya di sini. Jadi sudah tidak ada distributor seperti ini. Ya, jadi dia langsung ke customer-nya. Jadi inventory-nya juga jauh lebih sedikit ya, karena kan spesifikasi yang dilihat ataupun diinginkan orang-orang beda-beda. Ada mau yang iCore 7 atau pixelnya seperti apa. Kemudian supplier integrasinya juga jauh lebih cepat. Oke. Kalau engineering to order, silahkan. Oke, Yulan, silahkan Yulan. Sorry Bu, saya Bu. Engineer to order Bu adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya, merespon pesanan permintaan yang diterima dengan aktivitas perancangan sebagai sentral. Saat pesanan datang merupakan titik awal produk mulai dirancang eksklusif sesuai dengan keinginan konsumen atau customization atau tailor made
termasuk bahan yang digunakan, sehingga bahan baku tidak memiliki persediaan di gudang dan baru dilakukan pengadaan saat perancangan sudah dikonfirmasikan kepada konsumen. Alternatif pemasok bahan baku fleksibel agar ada jaminan pengadaan bahan baku yang sesuai untuk segera diproses saat datangnya pesanan. Sekian. Oke, mohon maaf deh, ini atas nama siapa ya? Yula. Muhammad Rahmat Hidayah, Ibu. Sorry, Bu. Muhammad? Akunnya, Ibu. Muhammad siapa? Akunnya. Iya, enggak apa-apa pakai akunnya, cuman tolong diganti namanya. Saya Maaf, juga Ibu. agak bingung. Muhammad Rahmat Hidayah, Ibu. Rahmat Hidayah. Oke, terima kasih Rahmat. Iya, Bu. Oke. Oke, jadi ya, jadi sekian dulu ya. Jadi benar ya yang dijelaskan tadi Rahmat. Bedanya apa sama engineering to order, assembly to order tadi. Kalau assembly to order dia lebih common ya atau lebih umum produknya. Jadi spesifikasinya sudah jelas. Misalnya ada I-Core 7, I-Core 8 atau I-Core 6 ya. Jadi itu sudah ada spesifikasinya. Nah, kalau engineering to order dia lebih personal. Misalnya teman-teman biasanya menjahit baju itu kan beda-beda, ukurannya berbeda, modelnya berbeda. Nah, sistem produksi ini menjalankan prosesnya merespon dari permintaan. Jadi kalau misalnya ada permintaan, kemudian langsung dirancang sesuai dengan keinginan customer-nya secara eksklusif ya, ataupun tailor-made. Kemudian ini termasuk bahan yang digunakan juga mulai dari bahan baku sampai persediaannya disesuaikan sehingga nanti alternatif pemasokan bahan bakunya lebih fleksibel ya. Oke. Ini kalau teman-teman mau lihat berdasarkan lead time-nya ya, kalau engineering to order dia mulai dari desain sampai ke shipping, kalau make to order dia inventory sampai ke shipping, kalau assembly to order dia dari manufaktur ya, di assembly dulu ya. Kemudian di shipping, kemudian make to stock dia dari manufaktur juga. Kemudian bedanya ya, kalau engineering to order dia di manufaktur, kemudian disimpan dulu, baru di assembly ketika ada permintaan, kemudian dikirim. Kalau make to stock dia di manufaktur, di assembly, kemudian disimpan untuk dibeli. Bedanya seperti itu. Kalau purchase to order apa? Rizka, silakan Rizka. Iya, Bu. Purchase to order adalah sistem produksi yang menjalankan proses produksinya, merespon pesanan permintaan yang diterima, termasuk proses pengadaan bahan bakunya. Makasih, Bu. Termasuk proses pengadaan bahan baku. Oke, Sri Afrilianti, silakan mau menambahkan. Sama, Ibu. Sama, oke. Oke, jadi kalau purchase to order benar ya, jadi kita mau membeli dulu bahan bakunya, baru melakukan pemesanan. Jadi hasil produksinya nanti dikirim sebelum batas due date yang disepakati. Jadi komitmennya berdasarkan pembelian. Jadi ini contohnya ya, kalau purchase to order, jadi ada customer sudah melakukan pemesanan, kemudian kita membeli bahan baku, masuk ke supplier, kemudian diproses, kemudian di shipping. Contohnya apa? Biasanya perusahaan-perusahaan konveksi ya. Jadi biasanya mereka cuma memberikan contoh warna kainnya apa yang dimau, kemudian setelah itu baru melakukan pembelian bahan, kemudian melakukan manufaktur untuk penjahitan. Nah, kalau mau lebih jelasnya lagi perbedaan dari kelima ini berdasarkan variety produknya, volume, titik tujuan order, landasan produksi, persediaan, lead time, perawatan dan pekerja. Nah, ini bisa teman-teman lihat di bagian ini. Oke. Sekarang sistem produksi berdasarkan aliran operasi dan variasi produknya. Ini belum pernah dapat materi ini kan ya? Halo, bagaimana Dek? Belum, Ibu. Iya, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Oke. Kemarin PPSK-nya yang ngajar siapa? Ibu Delti, kalau Prate, Bu. Kalau teori, Ibu Rianti. Oke, berarti belum. Oke, saya lanjut ya. Oke, jadi kalau berdasarkan aliran operasi dan variasi produknya ada beberapa macam ya.
ada yang namanya flow shop, ada batch shop, kemudian ada cell manufacturing, ada mass customization, ada job shop, ada project. Kalau yang tadi ya, kalau yang ini tadi itu berdasarkan tujuan operasinya. Oke. Kalau yang pertama berdasarkan aliran material, kalau yang kedua berdasarkan tujuan operasinya, kalau yang ketiga ini berdasarkan variasi produk, aliran operasi dan variasi produk. Nah, flow shop. Jadi kalau flow shop itu dia menghasilkan produk dengan aliran ataupun urutan produksi yang sama atau serupa. Jadi biasanya sumber daya ini atau bahan bakunya mengikuti aliran dari proses produknya atau by product layout. Jadi flow shop ini ada dua, ada yang namanya continuous flow shop sama intermediate flow shop. Sama kayak yang tadi ya. Apakah dia langsung ya secara general tidak terputus-putus, ada juga yang terputus. Pada contoh yang intermediate flow shop biasanya itu adalah proses pembuatan mie. Nah, kalau proses pembuatan mie pada dasarnya kan mie-nya sama kan ya, mie-nya sama, cuman kalau mie instan itu ada yang rasa kari, ada yang rasa goreng ya, yang membedakan pasti cuma di bumbunya. Nah, mereka akan terpisah di situ. Jadi ada yang masuk ke misalnya dikasih bumbu yang sesuai kuah, misalnya ada yang dikasih bumbu goreng, itu dia terpisah di intermediate flow shop. Itu contohnya. Tapi kalau continuous flow shop dia dari awal sampai akhir itu tidak terputus. Kemudian pada continuous flow shop ini materialnya berpindah ya pada satu proses ke proses lainnya. Jadi bukan mesinnya yang berpindah, tapi materialnya yang jalan. Biasanya pada industri kimia ataupun makanan biasanya. Kalau intermediate flow shop, materialnya baru berpindah ketika misalnya selesai dalam satu proses, kemudian pindah ke proses lainnya. Sehingga nanti diselesaikan terkait proses selanjutnya. Misalnya di industri manufaktur. Nah, ini salah satu contoh flow shop ya. Jadi ini adalah di bidang jasa, di mana kalau misalnya teman-teman servis mobil, bukan tempatnya yang jalan, tapi mobilnya yang jalan ya. Kalau misalnya satu kemudian di pergantian part, kemudian habis itu masuk ke penggantian bodi dan lain, ini adalah aliran dalam pemesanan, ini pemesanan mobil ya. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, kalau batch production yaitu sistem produksi yang menghasilkan produk yang diproses secara bersama-sama dalam ukuran satu kali produksi atau satu lot atau satu batch, di mana di setiap produksi ini menggunakan atau satu kali setup mesin. Untuk aliran atau urutan prosesnya masing-masing sebenarnya mirip ya, cuman ini agak mirip sama yang tadi. Product layout bisa berdasarkan product layout juga, cuman materialnya baru berpindah setelah selesai. Nah, untuk memudahkan melihat ya, mohon maaf ini bahasa Jerman tapi tidak usah dibaca, kita lihat gambarnya saja. Jadi kalau dalam batch production, teman-teman harus menyelesaikan dulu dalam satu kali batch. Jadi untuk proses A diselesaikan dulu nih 1, 2, 3, baru berpindah ke proses B. Nah, tapi kalau flow shop dia tidak seperti itu. Ketika misalnya sudah selesai di proses di mesin A, dia sudah bisa langsung pindah di mesin B dan pindah ke mesin C. Perbedaannya di situ. Ini adalah batch shop, ini adalah flow shop. Ya, saya rasa sudah sangat jelas dari ilustrasinya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian ada yang namanya job shop. Jadi kalau job shop di sini kita melakukan sistem produksi berdasarkan pengerjaan atau pekerjaannya apa atau mesinnya apa. Kemudian urutan proses suatu produksi dapat menjadi aliran balik atau kembali ataupun berulang ya, tergantung produknya seperti apa. Materialnya ini berpindah sesuai dengan kebutuhan proses. Nah, contohnya seperti ini. Kalau dalam job shop dibedakan, ada yang departemen drilling, ada departemen painting atau pengecatan, ada assembly, ada receiving, ada lead departemen ya. Nah, aliran produknya seperti apa? Nah, ini ada 2 produk ya, teman-teman bisa lihat. Jadi beda-beda. Ada yang
masuk dulu ke lathe 1, mesin 1, kemudian masuk ke mesin 2, masuk ke mesin milling ya. Habis itu masuk ke drilling 2, kemudian masuk ke grinding, kemudian di painting. Nah, kemudian ada yang beda lagi. Kalau yang kedua ini dia lathe 1, lathe 2, kemudian 3, kemudian millingnya 1 kali, drillingnya juga 1 kali, kemudian langsung ke painting dan assembly, kemudian dikirim. Jadi tergantung dari produknya. Tapi sistem produksinya di layout atau disimpan atau dikelompokkan berdasarkan jobnya, pengerjaan. Apakah dia itu assembly ataupun painting ataupun pakai mesin drilling, itu yang membedakan. Kalau kemudian ada yang namanya cell manufacturing. Kalau cell manufacturing di sini proses produksi menghasilkan produk-produk yang komponennya terkelompok ya, sehingga nanti ada kemiripan antara satu proses. Untuk urutan prosesnya dalam satu kelompok kecil sel yang mirip. Jadi suatu sumber ini berkaitan dengan grup teknologi misalnya. Teknologi apa yang dipakai. Kemudian materialnya juga berpindah dari satu sel ke sel lain tergantung aliran prosesnya, sedangkan antar sel ini saling berkesinambungan. Nah, contohnya seperti ini ya. Dalam satu sel ini satu sel ya. Jadi dia ada mesin lathe dulu, kemudian di drilling, di milling 4, kemudian ada inspeksi, kemudian masuk drill lagi, dites, di drill, diinspeksi lagi, kemudian di packing. Ini satu sel. Nah, bagaimana kalau yang namanya sel manufacturing? Nah, seperti ini. Jadi ada proses sel 1, part sel 2, part sel 3, part sel 3 sampai dia jadi finish group. Itu berdasarkan biasanya kebanyakan pakai yang grup teknologi. Nah, yang terakhir ini adalah project. Ya. Project di sini adalah menghasilkan produk-produk yang aliran atau urutan prosesnya unik dan dirancang sesuai dengan pesanan. Contohnya di sini aktivitasnya sumber dayanya lebih banyak dipindahkan ataupun menuju ke material. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu adalah material yang berpindah, tapi kalau project biasanya sumber daya ataupun mesin-mesinnya yang berada di sumber material ya. Pengaturannya biasanya pakai sistem fixed layout ya. Jadi material konstruksinya cenderung tidak banyak berpindah. Contohnya apa? Contohnya project site. Kalau misalnya project site, ya jelas energinya yang ke tempat project, materialnya juga, sumber daya, supply juga ke tempat site-nya. Contoh lain adalah pembuatan rumah. Tidak mungkin rumahnya yang berpindah kan ya. Jadi semua elemen yang dibutuhkan untuk membuat rumah menuju ke lokasi tersebut, sama kayak pembuatan pesawat, kemudian sama juga pembuatan jembatan ya. Jadi semua material, kontraktor, mesin dan sumber dayanya yang menuju ke lokasi itu adalah project, dan dia bersifat unik karena setiap project pasti pengerjaannya akan berbeda-beda satu sama lain. Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan mass production dan mass customization? Nah, kalau mass production bisa dilihat ya dari di sini harganya cenderung rendah, kemudian jenis produknya juga cenderung rendah ya. Jadi kalau biasanya kalau mass production itu banyak-banyak produk-produk dari Cina ya, yang KW-KW itu dibuat banyak dalam jumlah banyak dengan low budget sehingga harganya dengan variasi yang sedikit sehingga harganya jauh cenderung lebih murah. Nah, kalau misalnya mass customization, dia harganya tinggi ya, dan variasi ragamnya juga agak banyak. Contohnya yang sudah menggunakan mass customization itu adalah mass customization itu adalah produk Nike. Jadi Nike ini sudah membuat satu sepatu yang teman-teman sudah bisa lihat ya, bisa dilihat, dipilih sendiri warnanya. Nah, range warnanya juga sangat banyak ya. Kemudian sole-nya bisa teman-teman cari yang seperti apa. Kemudian modelnya juga bisa dipilih apakah pakai tali atau tidak pakai tali ya. Kemudian ini adalah salah satu bentuk
atau contoh dari mass customization. Tentu saja karena variasinya sedikit ya, variasinya banyak karena bergantung sama karakteristik kita yang diinginkan seperti apa, otomatis harganya juga relatif mahal ya. Nah, sekarang mungkin bisa lihat ya. Halo semuanya. Sudah ada pernah lihat video ini? Belum. Belum. Oke. Suaranya kedengaran? Bu. Oke. Perkenalkan, saya Profesor Bow. Saya ingin bercerita tentang ekspedisi seru yang dialami si botol Pocari Sweat. Tahukah kali proses demineralisasi? Selanjutnya, dilakukan proses pencampuran dengan bahan baku Pocari Sweat yang sebelumnya telah lulus uji pemeriksaan. Kemudian, larutan dipasterisasi pada waktu dan suhu tertentu sebelum di-filling. Bicara mengenai botol, si botol Pocari Sweat awalnya terlahir sebagai biji resin. Biji resin, penasaran kan? Apa saja sih yang dialami si botol dalam ekspedisinya? Ayo yuk, kita simak bersama. Lalu dicetak sampai didinginkan menjadi preform atau bakal botol. Singkat cerita, bakal botol akan segera berwujud. Nah, disinilah awal perjalanan si botol. Ayo, kita ikuti terus. Bakal botol akan beranjak menuju proses blow molding. Sebelum ditiup, dilakukan pasteurisasi pada preform untuk memastikan bahwa preform... Lihat, dia sudah mulai berubah. Lalu apa yang istimewa Pocari Sweat? Setelah penuh si botol, dia juga mendapat perlindungan ekstra dengan tutup yang telah dipasteurisasi. Petualangan si botol semua memastikan botol tertutup dengan sempurna dan battle pressure detector untuk memastikan apakah cukup kuat dan tahan tekanan. Wah, kalau ternyata capnya tidak tertutup dengan baik dan tekanannya tidak sesuai, dia akan langsung dibuang. Memenuhi standar tekanan kelayakan Pocari Sweat. Apalagi ya yang akan dialami si botol? Wah, teman-temannya sedang diberi label. Ini saatnya dia menyandang gelar resmi sebagai botol Pocari Sweat. Sebagai bentuk penghormatan, label biru akan disematkan pada tubuh si botol. Wah, hebat sekali ya. Tidak hanya itu, dia juga diberikan identitas unik sebagai tanda pengenal berupa kode produksi tanggal batch before. Terakhir, si botol akan diperiksa kondisi label dan kode produksi dengan kamera inspektor. Botol yang tidak sesuai standar akan langsung dibuang. Setelah dianggap kuat dan mutunya terjamin, ekspedisi si botol terus yang nantinya akan didistribusikan. Dengan teknologi canggih, mereka bisa masuk tanpa bantuan manusia sama sekali. Hebatnya, mereka semua langsung berbaris rapi. Setelah kardus tertutup sempurna, dilakukan pengecekan berat dengan weight checker untuk memastikan jumlah botol dan berat larutan sesuai standar. Tidak cuma itu loh, kardus bisa jalan. Sekarang coba kita ingat perjalanan si botol dari awal. Oke, sudah disimak ya videonya. Sekarang saya bertanya dulu. Berdasarkan aliran material tadi, sistem produksinya Pocari termasuk sistem produksi yang mana? Ada yang bisa menjawab? Continuous atau intermediate? Silakan. Miftahul Jannah mungkin? Miftahul Jannah ada? Iya, Ibu. Oke. Miftahul Jannah ini berdasarkan areal materialnya tadi Pocari itu masuk yang intermediate proses atau continuous proses. Bisa ulang pertanyaannya, Ibu? Oke, pertanyaannya ada di layar nih. Berdasarkan aliran material, ya, tadi yang proses produksinya Pocari, dia itu termasuk aliran material apa? Apakah continuous proses atau intermediate proses? Bagaimana? Ada yang mau membantu menjawab? Oke, Renaldi silakan. Continuous, Bu. Continuous ya. Oke, kenapa continuous Renaldi? Karena diproduksi secara skala besar terus-menerus dan stoknya juga
harus disediakan terus, Bu. Oke, alirannya enggak ada yang putus ya. Tadi kita lihat mulai dari biji resin, pembuatan botolnya sampai dia diproses, dikemas, tidak ada yang terputus. Oke, terima kasih Renaldi. Oke, kalau berdasarkan tujuan operasi, dia termasuk proses produksi yang mana nih? Apakah make to order, make to stock, engineering to order? Silahkan siapa yang bisa menjawab? Bagaimana kalau berdasarkan tujuan operasinya? Termasuk yang mana? Make to stock, make to order, purchase to order. Sulfahmi ada Sulfahmi? Tidak ada Sulfahmi? Sulfahmi tidak ada ya? Oke. Safitri, oh ya silakan Ratna. Make to stock, Bu. Make to stock, kenapa make to stock Ratna? Karena kan itu tuh produknya itu berdasarkan persediaan, kemudian persediaannya itu dibuat dalam bentuk akhir yang siap pakai. Oke, betul ya. Persediaannya dalam bentuk akhir yang siap dipakai. Oke, terima kasih Ratna. Oke, selanjutnya berdasarkan aliran operasi dan variasi produknya, termasuk sistem produksi yang mana? Apakah job shop, atau flow shop, atau batch shop? Silahkan, siapa yang mau menjawab? Ayo tingkat 3, masa masih saya panggil via absen? Saya manggil via absen itu biasanya tingkat 1 saja. Tingkat 3 harus sudah bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Berdasarkan aliran operasinya, apakah dia job shop, batch shop, atau project? Siapa tadi? Safitri? Safitri ada Safitri? Safitri enggak ada ya? Ya, Bu. Oke, Safitri termasuk apa ini, Dek? Safitri? Batch production. Batch production, Bu. Batch production. Oke, ada yang lain? Kenapa batch production, Safitri? Karena diproses secara bersama-sama. Oke, ada yang lain? Silahkan. Mulyani, silahkan Mulyani. Flow shop, bentar Bu. Flow shop. Iya. Iya, kenapa flow shop? Karena proses produksinya proses produksinya kayak dikelompok-kelompokkan Bu, misalnya pas pelebalan, pas pengisian begitu Bu. Oke, terima kasih ya. Oke, jadi teman-teman bisa lihat tadi ya. Jadi pas proses ini kan lalu dicetak sampai dinginkan, misalnya dilabelkan setelah semuanya selesai diproses, tidak kan? Ya. Dibuat ekstra dengan tutup yang telah dipasterisasi. Petualangan si botol semakin seru. Di proses ke proses selanjutnya. Jadi yang paling tepat adalah dia menggunakan proses yang flow shop ya, kalau berdasarkan aliran operasi dan variasinya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Oke, sambil menunggu pertanyaan saya absen dulu ya. Muhammad Radian ada?
Hadir, Bu. Oke, Muhammad Radian hadir ya. Musdalifah? Hadir, Ibu. Oke, Nur Hidayah? Hadir, Ibu. Oke, Nur Caya? Hadir, Ibu. Putri Majidah? Hadir, Ibu. Rahmasari? Hadir, oke. Siti Ahsani? Siti Ahsani ada? Hadir, Ibu. Sri Wahyuningsi? Siti Hijrawati hadir, Bu. Iya, tadi sudah menjawab, toh. Yang sudah menjawab tadi sudah saya centang namanya ya. Siti Ahsani tadi, Bu, karena lagi bersamaan, Bu. Nggak mau pencet mute-nya, Bu. Unmute-nya. Oke. Oh, Siti Ahsani ada jadi? Oke. Oh, iya. Ya, Bu. Sri Makasih, Bu. Wahyuningsi, iya. Hadir, Bu. Sri Wahyuningsi hadir. Oke, Utari Nur? Hadir, Ibu. Wahdania? Hadir, Bu. El Rizky? Hadir, Bu. Oke. Muftihatul Jannah? Hadir, Ibu. Muhammad Yusuf? Hadir, Bu. Musnayanti? Hadir, Ibu. Nurul Sakinah Arifin? Hadir, Bu. Putri Safda? Hadir, Ibu. Siti Marwa? Hadir, Bu. Zulkarnain? Zulkarnain tidak ada ya? Oke, Muhammad Taufik? Hadir, Bu. Taufik ada. Muhammad Alfiansyah? Hadir, Bu. Nirwana? Nirwana tidak ada? Nirwana tidak ada ya? Nur Afiatul Hidayah ada ya tadi ya? Oke. Nurul Ainun? Hadir, Bu. Hadir. Nurul Fadilah? Hadir, Bu. Oke. Rahmaningsi ada tadi. Hadir, Bu. Karina? Hadir, Bu. Sri Rahayu, sorry. Hadir, Bu. Rizka hadir, Bu. Fitri ya? Hadir, Bu. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan? Ibu Isin Ratna hadir, Bu. Oh iya, Sri sudah. Ramadhani, Bu. Yang tadi sudah menjawab, sudah saya centang semua namanya ya. Jadi sudah tidak saya sebut lagi. Makasih, Oke. Bu. Ada pertanyaan?